Haleluya. Kita akan buka kitab Ibrani 11 ayat 6 ke 7. Kita akan baca kedua ayat ini bersama-sama. Dan supaya bacaannya sama, kita akan baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Ibrani pasal 11 ayat 6 dan 7 kita baca bersama 3, 4. Namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa dia ada, bahwa dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Dengan iman lu mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan, karena digerakkan oleh roh rasa gentar. Olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Silakan duduk. Ya. Di dalam terjemahan Lukas, kalau saya ulangi kembali, tetapi tanpa iman mustahil seseorang dapat berkenan kepada Elohim. Siapa yang mau datang kepada Elohim, haruslah ia percaya bahwa Elohim itu ada. Dan bahwa dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dengan iman Nuh tak kalah diberi peringatan mengenai hal-hal yang belum kelihatan. Ia dengan gentar mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Dan dengan itu ia telah menghukum dunia melalui imannya serta menjadi pewaris kebenaran. Haleluya, kita mengucap syukur. Ya. Berulang-ulang kita membaca tentang iman. Ya. Memang kalau berdasarkan ayat 1, ini definisi iman ya, kita baca ya ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat 1. Ini definisi iman berdasarkan kepercayaan kita. Iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan. Dan juga bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ya. Apa yang kita harapkan? Karena kan di situ dikatakan dasar atau fondasinya. Fondasi akan sesuatu yang kita harapkan. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seringkali di dalam kitab suci kita disebut tentang iman dan sebagainya. Nah, seringkali juga disebutkan tentang dasar ataupun fondasi. Ya. Kita tahu sebagai gereja yang hidup pada akhir zaman. Ya. Di mana bagi orang non-Yahudi, dia sebut itu gereja ya. Kalau mereka Yahudi kan sinagog. Dan kita sebagai gereja berdasarkan firman Tuhan. Kita sudah belajar tentang apa artinya gereja. Ya, kita sudah belajar kan itu kan. Dan berkali-kali diingatkan bahwa gereja itu adalah saudara dan saya. Dan kita tahu bahwa asal kata gereja itu sendiri dari bahasa Portugis.
igreja, ya, yang artinya kawanan yang dikumpulkan oleh seorang gembala ya. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya igreja itu domba-domba yang dikumpulkan oleh seorang gembala. Tetapi dalam arti yang lebih besar, dalam bahasa Yunani itu akan lebih mengena ya. Karena kita sudah belajar dalam bahasa Yunani dikatakan eklesia. Ya kalau saudara umpamanya suka atau punya keluarga yang ada di gereja-gereja yang ada, seringkali mereka mempergunakan kata eklesia dan sebagainya. Eklesia itu terdiri dari dua kata, ek dan kaleo. Ya. Ek itu keluar, kaleo itu memanggil. Dan kalau kita melihat perjalanan kehidupan orang percaya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci kita, kelihatannya yang lebih cocok itu bukan igreja atau gereja, tapi yang lebih cocok adalah eklesia. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan, dengan cara Tuhan, Dia memanggil kita keluar dari tengah dunia yang dikuasai oleh si setan. Bisa tangkap ya? Ingat, setelah manusia jatuh dalam dosa, si Hawa dikalahkan, si Adam dikalahkan, itu karena kepada mereka ini kan Tuhan berbicara, ya, kuasailah bumi, taklukkan semua. Loh kalau itu semua sudah diberikan Tuhan kepada manusia, kemudian manusia berhasil ditaklukkan oleh setan, maka semua kuasa yang pernah Tuhan berikan kepada manusia otomatis menjadi milik dari yang menaklukkan, yaitu si setan. Sehingga kita tidak heran bahwa ada tertulis, ya, dunia dikuasai oleh si jahat. Dunia dikuasai oleh si setan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dengan cara Tuhan, ya, Tuhan memanggil orang-orangnya dari kungkungan kuasa si setan. Dengan cara Tuhan dipanggil keluar dari kuasa kegelapan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita sedang belajar tentang kitab Keluaran ini ya. Itulah sebenarnya gambaran kita. Ya. Berbicara Mesir, berbicara Firaun, berbicara penguasa dunia. Dan bangsa Yesaya diperbudak oleh mereka. Diperbudak oleh si setan. Dan mereka dipanggil keluar dengan cara apa? Tuhan sendiri yang turun. Untuk memanggil umatnya keluar dari kungkungan si jahat. Ya. Dan kita melihat ketika Tuhan memanggil ada respon. Ya. Nah kita kan sedang belajar ini kan. Walaupun belum seluruhnya masih si Firaun dikasih berbagai macam wabah-wabah. Untuk dia memahami bahwa Tuhan yang memanggil bangsa Yesaya keluar dari kekuasaannya. Dari kekuasaan Mesir. Adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang juga baru disadari oleh orang pilihannya. Bahwa Yahweh yang disembah oleh leluhur mereka adalah Elohim yang hidup dan Maha Kuasa.
Loh, itu bukan hanya buat Israel secara jasmani, tetapi itu pun buat saudara dan saya. Ya. Kita pun dipanggil dengan cara Tuhan. Dari tengah-tengah kumpulan yang dikuasai oleh kegelapan. Dengan cara Tuhan dia memanggil kita. Ya. Dan seringkali juga satu gambaran ya kalau kita sempat masuk ke lebih dalam nanti dalam pengajaran tabernakel di situ kan banyak terlihat. Karena banyak sekali lambang-lambang ya. Umpamanya kitab Matius dilambangkan sebagai warna ungu, warna raja. Ya. Tapi juga di sana dikatakan dia macam-macam, ada warna ungu, warna apa namanya? Kalau Matius ini kan itu kalau nanti kita pelajari lebih dalam, ya, dia itu dilambangkan dengan sebagai raja, sebagai seekor singa. Dan dia pakai warna ungu. Ungu melambangkan warna royalty, warna kerajaan. Ya. Dan kalau nanti kita melihat lagi lebih jauh lagi kepada kitab Markus, itu kan kitab Injil. Injil artinya kabar baik. Kabar baik yang diberitakan bagi saudara dan saya. Markus dilambangkan sebagai lembu dengan warna biru yang juga merupakan lambang ketaatan. Ya. Lembu adalah pengerja untuk menghasilkan sesuatu yang baik, khususnya di ladang-ladang untuk menghasilkan padi dan sejenisnya. Jadi berbicara lembu, berbicara pengerja yang tekun. Ya. Dan itu semua ya oleh kemurahan Tuhan nanti kita akan terus masuk. Kemudian kitab Lukas, ya. Kitab Lukas ini dilambangkan sebagai muka manusia. Ya. Muka manusia dengan warna merah. Yang juga melambangkan karena berbicara merah biasanya berbicara penderitaan. Yang harus atau yang merupakan bagian daripada kehidupan orang percaya untuk mengikuti jalan Tuhan dengan benar, seringkali dia harus mengorbankan kedagingannya. Kita anggap ya, kedagingannya harus dia lawan. Ya. Itu dilambangkan sebagai Lukas yang kita kenal. Kemudian kitab Yohanes, ya kitab Yohanes ini dilambangkan sebagai Raja Wali yang sedang terbang. Raja Wali yang sedang terbang dengan warna putih, warna kekudusan. Dan ini yang sering kali juga diungkapkan. Ya. Raja Wali yang sedang mengelilingi dunia karena dia sedang terbang ya. Dia bukan lagi duduk, dia lagi terbang. Mengelilingi dunia untuk mencari di mana anak-anak Tuhan tersembunyi. Karena banyak anak-anak Tuhan yang memang masih hidup. Tetapi tanpa disadari dia hidup di bawah ketiak ayam-ayam. Sehingga berbicara ayam, pernah lihat ayam kan? Ayam itu biasanya tinggalnya di mana? Ya, di tempat sampah. Tempat sampah itu yang ngorek terus, sampah dikorek terus. Ya. Seringkali yang anak-anak Raja Wali pun karena mengikuti tradisi
leluhur, ya, tanpa disadari dia mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dan kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang nggak kelihatan karena namanya bayi-bayi burung ataupun ayam ya dikekep di bawah ketiak mamanya. Tetapi karena Raja Wali terbang, dia mengeluarkan suara, kwek, kwek sambil mencari mana anak-anaknya. Inilah zaman akhir di mana Raja Wali sedang terbang ke seluruh pelosok muka bumi. Dan itulah yang tadi dikatakan eklesia. Supaya mereka keluar dari kungkungan penguasaan tradisi-tradisi. Karena Tuhan mau memproses mereka menjelang kedatangan yang sudah semakin dekat. Ya. Disinilah kita melihat betapa luar biasa pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan menyiapkan 5 jawatan untuk gereja. Baik itu sebagai rasul, baik itu sebagai nabi, baik itu sebagai gembala, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai penginjil. 5. Kenapa 5? Karena dasar iman kita adalah Torah. Torah terdiri dari 5 kitab yang Tuhan perintahkan kepada Moshe untuk menyalin apa yang Tuhan katakan kepada Moshe. Ya. Sehingga dengan demikian yang kita kenal ini, ya walaupun banyak orang kadang-kadang ya kasihan, kadang-kadang lucu. Torah tidak laku lagi. Bagaimana pemikiran orang ini? Apa dasar imannya? Ya. Karena kalau kita pakai logika dikit lah. Pakai logika dikit. Ada tertulis dalam Torah nih 10. Yang 10 aja lah, jangan yang 613. Ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Kalau itu hilang, berarti boleh. Betul nggak? Kalau konsekuen ya. Kalau itu dikatakan Torah nggak berlaku, berarti kan hilang. Berarti kita boleh nyembah berhala. Jangan bikin patung untuk disembah. Itu perintah. Katanya udah nggak berlaku. Jadi boleh. Betul nggak? Ya. Jangan menyebut nama Tuhan, Yahweh dengan sembarangan. Itu nggak ada lagi. Boleh. Ya. Ingatlah hari Sabat. Kuduskan. Berarti nggak perlu. Ya. Kemudian hukum apa? Yang kelima. Hormatilah orang tua. Hilang. Oh nggak usah. Kamu udah tua, bukan urusan aku lagi. Apa begitu? Ya. Kemudian jangan membunuh. Hilang. Berarti boleh bunuh. Betul nggak? Jangan berzina. Hilang. Jadi boleh. Lo 10 hukum yang Tuhan sendiri yang nulis ya. Ingat. Torah yang 10 biji itu. Dari 1 sampai ke 10. Itu Tuhan sendiri yang nulis. Pakai tangannya. Kok begitu gampangnya manusia menyatakan. Ya. Bahwa itu udah gak laku lagi. Kurang ajar amat manusia ini. Ya. Padahal yang nulis itu kan Tuhan dengan jarinya. Yang diperintahkan oleh Tuhan simpen. Maka sampai sekarang itu masih tersimpan.
Ya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau memang kita tidak tidak pernah melihat semua yang dikatakan di dalam khususnya ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, baik itu menorah ini, kemudian meja roti, meja dupa, apalagi yang teristimewa tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Ya. Tapi kalau kita pikir secara secara ya ada logika dikit. Karena ada larangan dari Tuhan. Ya. Ada larangan dari Tuhan dan setiap firman itu jangan sampai kita langgar. Ya. Jangan sampai kita langgar. Karena itu saya sebagai seorang pelayan Tuhan, kalau ada orang yang menyatakan, ya, wah tabutnya sudah ditemukan. Ya. Tapi fotonya udah pernah lihat belum saudara? Foto yang asli ya. Saya nggak pernah lihat. Ya. Foto yang asli ya, bukannya yang di reka-reka manusia sekarang. Loh, tetapi kita harus lihat ini dari kacamata firman Tuhan. Ya. Ingat, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ya. Dia berfirman, walaupun orang Lewi, tidak sembarang orang Lewi boleh melihat atau apalagi memegang. Enggak sembarang. Ya, nanti kita memang akan masuk ke sana, cuman mungkin masih lama ya. Karena sekarang ini baru belajar, baru mau keluar dari tanah Mesir. Kita lihat di dalam Bilangan pasal ke-4. Kita baca ayat 15 lah. Kalau saudara mau lebih tahu, baca semuanya ya dari Bilangan pasal 4. Ketika Harun serta anak-anaknya telah selesai menutup tempat kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan dibongkar dan sesudahnya, perhatikan, barulah anak-anak Kehat boleh masuk untuk mengangkatnya. Janganlah mereka menyentuh barang-barang kudus itu sehingga mereka mati. Kehat ini anak Lewi, orang Lewi. Tetapi orang yang boleh menyentuh peralatan itu hanya keturunan Harun, imam besar. Jadi apabila mereka mau pindah dari satu tempat ke tempat lain, anak-anak Harun ini beresin semuanya. Sudah diberesin, kita baca ayat di atasnya coba. Ayat 14. Haruslah mereka meletakkan di atas segala perkakasnya yang dengannya mereka melayani mesbah itu, yaitu perbaraan, garpu, sekop, mangkuk, semua perkakas mesbah itu. Perhatikan ini. Haruslah mereka membentangkan sebuah tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Artinya begini. Oke, kalau saudara baca dari atas nanti ya. Orang Lewi keturunan Harun, ya. Anak-anaknya Lewi itu ada berapa orang? Ya. Tapi yang menjadi imam besar itu hanya dari keturunan Harun. Imam besar. Ya. Nah, kalau mau pindah-pindah, mereka beresin semua. Terus ditutup. Perhatikan ini kan tadi kan. Membentangkan sebuah tudung, ditutup. Tertangkap. Artinya setelah mereka selesai sudah ditutup semua. Baru Kehat, saudara-saudara mereka juga dari suku Lewi. Baru mereka yang ngangkat.
Artinya orang kehat pun tidak pernah tahu bagaimana bentuknya barang-barang yang kudus itu. Nggak tahu mereka. Jadi apabila sampai saat ini tidak pernah ada foto katakan yang menyatakan tabut perjanjian itu kayak gini. Belum pernah ada. Walaupun kita sudah dengar desas-desus kan, tabut sudah diketemukan. Seringkali kedengar kan, tapi nggak pernah kita lihat fotonya. Nggak pernah lihat fotonya. Ya. Kenapa? Karena barang itu kudus. Walaupun sama-sama orang Lewi, berani kau sentuh, mati. Loh ini kata Tuhan, bukan kata saya. Jadi nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Kalau bisa disentuh berarti itu bukan aslinya, itu replikanya. Itu tiruannya. Karena barang itu sudah diurapi oleh Mose. Oleh kasih kemurahan Tuhan. Dia mengurapi bersama-sama si Harun. Menguduskan semua barang-barang ini. Karena ada tertulis semua barang dikuduskan dengan darah. Nah inilah yang harus kita mengerti akan firman Tuhan ini memang banyak sekali yang kita belum mengerti dengan seutuhnya. Tetapi Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Pelan tapi pasti kita terus maju. Untuk gereja yaitu di luar Israel. Secara jasmani. Tuhan mengirimkan 5 jawatan ini. Jadi 5 jawatan ini bukan hanya, bukan sembarang 5 jawatan. Kenapa harus 5? Gitu. 5 ini melambangkan bahwa gereja ini pun memiliki dasar. Kan tadi dikatakan. Harus memiliki dasar yang benar. Yaitu dasarnya apa? Ya 5 kitab. Yang Tuhan perintahkan ataupun yang Tuhan berikan. Kepada bangsa Israel melalui Mose. Nah itulah yang menjadi dasar iman kita. Ya. Sehingga dengan semua itu. Kita pun harus sangat berhati-hati. Karena begitu banyak mereka yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Entah gembala, entah pendeta, entah profesor, doktor, segala macam. Banyak yang berani dengan entengnya menyatakan Torah itu sudah tidak berlaku. Padahal Yesua dengan jelas menyatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi menggenapinya. Kita lihat ya. Di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kalau orang berani mengatakan Torah itu nggak laku, yang dia lawan siapa? Ya Tuhan sendiri yang dia lawan. Jadi kita harus sangat berhati-hati apabila ada komentar-komentar di luar. Apa dasarnya kau menghapus perintah Tuhan, aturan dan ketetapan Tuhan? Apa dasarnya? Terus hidupmu sekarang ini landasan imannya apa? Karena banyak orang di luar di sana menyatakan, oh ini zaman kasih karunia. Loh yang kau maksud kasih karunia itu yang kayak gimana? Bebas. Enak aja kan, bebas. Kita memang sudah dibebaskan dari ikatan dunia. Tetapi Tuhan ada aturannya. Contoh. Ya.
Indonesia ini memang sudah merdeka dari penjajahan kan. Sudah berapa puluh tahun dari tahun 45. Setelah bebas, ya tetap ada undang-undang dasarnya. Betul nggak? Tetap ada undang-undang dasarnya. Jadi jangan sampai kita salah. Karena begitu banyak berita di luar sana. Orang nggak berlaku. Tuh seringkali saya dengar dulu kan acara-acara anak-anak suka dengar dari berita-berita kan. Orang nggak berlaku, lo enak aja. Apa dasarnya? Ya. Orang-orang seperti ini ada alat-alat setan. Yang mau supaya umat Tuhan tidak melakukan apa yang berasal dari Tuhan. Hanya Torah 5 kitab yang pertama. Yang merupakan dasar dari semua kitab dari kitab suci kita. Hanya 5 yang Tuhan sendiri diktekan kepada Moses. Yang lain itu hanya kembangannya yang ditulis para nabi, yang ditulis para rasul, itu dasarnya Torah. Itulah fondasinya. Kalau tidak ada fondasi, kan tadi di firman Tuhan dikatakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan apa? Kita diangkat oleh Tuhan. Lo dasarnya apa? Dasarnya ini. Aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. 5 kitab yang pertama. Jadi segala sesuatu kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai ketipu. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang seolah-olah juga karena tidak membaca firman Tuhan dengan benar, sehingga seolah-olah menganggap Rasul Paulus itu seolah-olah tidak lagi menganjurkan orang pakai Torah. Itu salah ya. Kita baca aja Roma pasal 3. Ayat 31. Karena kalau kita baca surat-surat Paulus, kadang-kadang orang bisa salah tafsir. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Ya. Tidaklah mungkin. Sebaliknya apa? Kami meneguhkan Torah. Ya. Paulus itu ahli Torah. Ahli. Bahkan dia menyatakan diri. Dari orang-orang seangkatannya, dia itu termasuk yang terbaik. Dari guru besar dari Yerusalem sana. Siapa? Kalau nggak salah ingat saya Gamaliel. Dia termasuk murid yang paling luar biasa. Ya. Tapi setelah dia mendengar suara Raja Wali, langsung yaitu Yeshua. Keluar dari kungkungan penguasa yang menentang sang juru selamat. Ketika dia ditarik keluar baru dia celik. Oh, ternyata begitu. Ya. Ketika ya mungkin kalau seringkali hal-hal yang kita alami umpamanya. Ya. Ketika kita ada di suatu katakanlah perusahaan. Ketika kita ada di dalam perusahaan, kelihatannya semuanya oke-oke aja. Tapi begitu kita keluar dari perusahaan, baru kita lihat, oh ternyata ini ada yang banyak yang gak beres. Setelah kita menjadi orang di luar dari lingkungan yang dikuasai oleh roh-roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh, baru kita lihat, kok gini sih? Kok ibadahnya kayak gini? Apa yang mereka lakukan, kita bisa menilai.
Ya kita bisa menilai. Tapi dulu kita pun ada di sana. Ya, ya contohnya saya lah. Saya kan dulu dari gereja yang boleh dikatakan gereja yang termasuk besar di Indonesia. Tetapi karena waktu itu saya ada di dalam, saya tidak lihat kekurangan-kekurangannya. Banyak hal yang mereka lakukan. Bukan sebagaimana tertulis. Tetapi sebagaimana tradisi menyatakan. Ini dari dulu sudah begitu. Contoh, contoh yang paling gampang masalah baptisan. Baptisan itu apa? Lu ini kan cuman apa namanya? Ya istilah mereka ini cuma simbol. Enaknya simbol aja. Nggak apa-apa mau dipercek ini mau diapain. Waktu kita ada di dalam dan dengan lingkungan seperti itu kita anggap ya biasa aja. Ya. Tetapi setelah oleh kasih kemurahan Tuhan kita ditarik keluar. Kemudian Tuhan isi dengan berbagai macam pengetahuan asli yang murni dari Tuhan. Baru kita ngerti. Ya. Bahwa yang kau lakukan itu bukan baptisan. Ya. Terus yang kau lakukan itu namanya siapa? Oh itu kan ada tertulis dalam kitab Matius. Gampang kan. Waktu dulu memang ya kita karena memang di dalam situ. Aku baptiskan kamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Sekarang baru kita tahu. Kalau kita tanya balik, siapa nama bapaknya? Siapa nama anaknya? Siapa nama Roh Kudus? Itulah suara Raja Wali yang menarik kita keluar. Dari kongkongan sayap-sayap induk-induk ayam. Memang nyaman, terlindungi, makanan cukup. Tetapi iman kita tidak pernah bisa bertumbuh. Makanan ayam hanya korek-korek sampah. Tetapi ketika kita ditarik keluar oleh endok Raja Wali, kita diajar bagaimana bisa terbang. Kita diajar bagaimana kita sebagai Raja Wali harus makanan yang segar. Bukan makanan sampah. Nah, disinilah kita melihat cara Tuhan untuk mendidik saudara dan saya. Ya. Kita mempunyai fondasi iman. Yaitu dasar iman kita. Fondasi kita adalah Yeshua itu sendiri. Dasarnya adalah Yeshua. Fondasi kita adalah di atas batu karang yang teguh. Karena ada tertulis ya bahwa Yeshua itulah dasar kehidupan kita. Fondasi kehidupan kita yang adalah bagaikan batu karang yang tidak pernah tergoyahkan. 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-4. 1 Korintus 10 ayat 4. Mereka semua telah minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Hamasiah. Ya. Di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Luar biasa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Ya. Dia memberikan kepada kita. Setelah kita dipanggil keluar, kita ditaruh di atas fondasi yang kokoh kuat. Yaitu kebenaran firman yang murni yaitu Yeshua. Melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan dengan adanya 5 jawatan ini.
Kita diperkenalkan dengan nama yang benar. Kita diperkenalkan dengan memanggil nama Tuhan yang benar. Melakukan semua yang benar. Dan kita diajar lebih dalam untuk mengerti kenapa Yesus harus dibaptis. Dan disitulah kita melihat, kita contoh Yesua. Ya, kalau saudara tanya sama orang-orang, kenapa Yesus dibaptis? Banyak yang gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Kenapa harus dia dibaptis? Kan dia kudus. Dia harus beri contoh. Karena itu dia katakan kepada sepupunya si Yohanes Pembaptis. Demikianlah seharusnya kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu dia harus kasih jalan. Supaya engkau selamat, apa yang harus dilakukan pertama-tama? Dia kasih contoh yang komplit supaya kita gampang ikutinnya. Tapi banyak orang ya menganggap itu kan yang tertulis saja. Padahal itulah yang Tuhan katakan. Selidikilah firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita ngerti. Bukan hanya asal baca-baca aja, tapi ngerti. Sehingga benar-benar hidup saudara dan saya. Itu benar-benar hidup lahir bukan karena keinginan orang tua. Tetapi lahir dari air, lahir dari firman. Sesuai kehendak Tuhan. Dengan nama yang benar. Dengan cara yang benar. Nah, kalau fondasinya sudah benar. Kita lihat ya. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan anugerah Elohim yang diberikan kepadaku. Selaku ahli bangunan yang bijaksana. Aku telah meletakkan fondasi. Dan yang lain membangun di atasnya. Namun biarlah masing-masing memperhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Sebab tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain selain yang sudah diletakkan. Dia itulah Yesua HaMasiah. Jadi fondasinya adalah Yesus. Siapa Yesua? Yesua itu firman. Firman yang mana? Torah itu adalah firman yang turun langsung dari surga. Ya, menjadi landasan fondasi hidup saudara dan saya. Sehingga ketika begitu banyak berbagai macam ajaran-ajaran, kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Tidak akan pernah bisa tertipu. Karena kita memiliki fondasi iman yang kokoh kuat. Yaitu firman yang sejati. Yesua HaMasiah. Tinggal bagaimana kita membangun di atasnya. Ya. Dalam beberapa ayat di firman Tuhan berbicara tentang fondasi. Ya bagaimana kita membangunnya. Ada yang dari batu, ada yang dari besi, ada yang dari kayu, berbagai macam. Nah, kalau nanti pada akhirnya akan diuji sama Tuhan, dia nguji pakai api. Ya. Yang tidak tahan dengan api ya hancur, musnah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan mau saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya. Ada tertulis. Cari Bapa Yahweh selagi dia dekat.
Dan ada tertulis sebagaimana ayat-ayat yang kita baca. Apabila kita sungguh-sungguh mencari Dia, Dia akan berikan kepada kita upah yang besar. Ya. Dan apabila pada ayat-ayat yang tadi kita baca, diberi contoh atau diingatkan kembali kepada kita. Bagaimana Nuh, ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Nuh tak kalah diberi peringatan mengenai hal-hal yang belum kelihatan. Perhatikan ayatnya ya. Diberi peringatan mengenai hal-hal yang belum kelihatan. Ya. Ia dengan gentar mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Orang yang karena sudah memiliki dasar iman yang kokoh. Mempunyai telinga yang peka dan dapat membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Sehingga ketika dia mendapat perintah dari Tuhan, bangun bahtera. Dia tidak ada satupun ayat yang pernah saya baca yang menyatakan Nuh ragu-ragu. Tidak ada ayatnya. Tapi apa yang dia dengar, itu langsung dikerjakan. Ya. Kalau kita melihat dengan cara zaman sekarang ya, kita melihat dia bangun itu kan pakai kayu. Ya. Zaman dahulu itu kayunya mungkin 10-20 kali pelukan kita. Bisa tangkap maksud saya? Bagaimana motongnya? Lo belum ada mesin chainsaw sekarang, mesin potong sekarang. Belum ada. Bagaimana dia motong? Ya. Dan saya percaya bahwa yang dia bikin itu bukan gelondongan kayu. Tapi dikatakan papan-papan. Bagaimana dia bikin papannya? Loh ini hikmat yang sangat luar biasa. Yang kalau toh zaman sekarang. Dengan peralatan-peralatan yang dahulu dipakai oleh si Nuh. Belum tentu orang sekarang bisa bangun. Ya. Atau dengan peralatan yang canggih sekarang suruh bangun. Belum tentu mereka bisa. Seperti yang dibangun oleh Nuh. Kenapa? Karena Nuh membangun itu bukan atas kehendaknya. Tetapi kehendak Tuhan. Tuhan yang mengatur harus begini, harus begini, harus begini. Panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Dan ini berdasarkan pendapat ahli-ahli konstruksi. Pembuat kapal-kapal. Itu merupakan standar baku yang dipakai oleh orang membangun kapal pada zaman sekarang. Hanya tinggal dipanjangin, tapi perbandingannya kira-kira seperti itu. Ya dengan panjang berapa? 300 hasta. Satu hasta itu kan sekitar 50 meter. Ya. Sekitar 50 meter. Itu satu hasta. Jadi kalau 300 hasta itu kira-kira berapa? 150 meter. 150 meter mungkin dari ujung komplek ini sampai ujung sana. Mungkin lebih. Kemudian dikatakan panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Dan ini merupakan bilangan standar yang merupakan juga patokan bagi para ahli konstruksi yang membangun kapal.
Hanya tinggal ditambahin aja, umpamanya kalau di sini 300, kalau dia mau bikin 600, berarti kan 2 kali. Ya, semua di 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali. Tetapi yang harus kita lihat di sini adalah betapa semangat dan telitinya si Nuh di dalam dia melakukan apa yang Tuhan perintah. Ya, walaupun itu kan sesuatu yang sama sekali dia belum lihat. Dia belum tahu. Ya, bahwa akan terjadi air begini dia nggak tahu. Bahkan kalau kita mau fair, dia bangunnya ini pasti bukan di dekat pantai. Kalau dia bangun di apa namanya di gunung-gunung begitu, orang pikir dia ini agak kurang waras. Bagaimana dia mau narik kapal ini ke air? Semua orang khususnya zaman modern, kalau mau bangun kapal pasti di pinggir laut atau di pinggir sungai. Ya. Tapi kita melihat di orang mungkin mengejek, tapi Nuh tidak peduli. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu adalah suatu kebenaran. Dan demi keselamatan dia dan keluarganya, dia tetap berjuang. Kerjakan sampai selesai. Saya percaya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dengan cara yang Tuhan berikan. Ya. Bisa aja kan. Waktu itu bisa ya kalau Tuhan kirim, ayo dia kirim malaikat. Bisa aja. Kan di zaman dia itu banyak malaikat, tapi malaikat yang jatuh. Betul nggak? Tapi bisa aja malaikat yang tidak jatuh memang bantu dia. Sehingga walaupun yang namanya malaikat kan dia berkuasa juga. Ya, tangannya itu mungkin bisa motong kayu ya gampang yang berat. Lo kita bisa apa namanya bayang-bayangin. Karena yang suruh itu Tuhan. Bisa aja dia ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong dong. Lo Tuhan ada tertulis, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi setiap dia selesai, dia komunikasi dengan Tuhan. Tuhan tinggal ngasih bagaimana cara. Ya. Walaupun Nuh belum punya bayangan sama sekali apa yang nanti akan terjadi dengan kapal yang sedang dia buat. Nah itulah gambaran yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya. Tuhan sudah beritahu waktunya. Tapi kan terserah kita. Ya. Itu kita semua kan kalau firman tadi katakan Nuh belum lihat. Kan jelas dikatakan tadi ada tertuliskan. Iman Nuh tak kalah diberi peringatan mengenai hal-hal yang belum kelihatan. Tetapi dia tidak peduli karena dia percaya Bapak Yahweh itu adalah sahabatnya. Sahabatnya yang tidak akan pernah berbohong kepadanya. Dan sahabatnya itu mau dia dan keluarganya selamat. Ya. Dan ingat waktu itu Nuh sudah berumur berapa? 600 tahun. 600. Oh kita 60 aja ngerjain itu udah. Pinggang udah bahaya. Itu 600 tahun. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya. Itulah untungnya. Ketika Nuh bergaul dengan Tuhan. Pembelaan Tuhan menyertai dan menguatkan dia.
Sehingga pembangunan dapat selesai sesuai waktu Tuhan. Sesuai waktu Tuhan. Pada waktu itu kan siapa yang paling panjang umurnya? Si Metusalak kan? Metusalak masih ada. Metusalak masih ada. Kenapa saya bilang? Karena kalau saudara bikin yang saya bilang itu, ketahuan bahwa Metusalak itu mati pada tahun yang sama ketika terjadi air bah. Ya. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kita melihat itu bukan saja berlaku dulu, tapi bagi kita yang hidup zaman sekarang. Ya, lah kita disuruh bangun bahtera, ya, kan kerja itu kan. Ini kerjanya apa kita sekarang? Ibadah, capek. Apalagi kalau hujan sedikit, aduh hujan. Mulai pikir-pikir ya. Mulai bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan sih berikan pada kita bebasan. Lah di sinilah kita harus belajar mengajar diri kita. Jangan kita karena situasi kondisi membawa hidup kita menjauh dari Tuhan. Dan apa yang terjadi sekarang, sadar atau tidak sadar, ya, banyak anak-anak Tuhan mulai menjauh dari Tuhan. Kelihatannya sih nggak masalah, karena aku ikut streaming. Enak aja jawaban. Aku ikut streaming. Kok tidak pernah ada waktu 1 hari aja dalam 1 bulan menampakkan diri di hadirat Tuhan. Oh kan sama aja di rumah juga aku selalu hubungan. Ada aja alasannya. Ada aja alasan. Ya. Tetapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi saya sebagai pelayan itu ya hanya bisa berdoa. Saya nggak bisa paksa. Kalau mau datang ya puji Bapak Yahweh. Kewajiban saya menyiapkan tempat ibadah. Ayo kita ibadah. Mau datang puji Bapak Yahweh, nggak mau datang ya puji Bapak Yahweh. Ya. Tapi lihatlah, seperti banyak di negara-negara maju. Ya. Tempat-tempat ibadah mulai kosong. Tapi sekarang ada juga yang mulai ramai. Tetapi isinya, kalau lihat sepintas badannya sih laki-laki. Begitu dekat lagi, perempuan. Loh banyak yang seperti itu di gereja. Loh ini kenyataannya. Bahkan kita melihat betapa orang-orang yang seharusnya berpegang teguh kepada firman. Ya. Mengawinkan orang yang sejenis. Dan banyak lagi pengikutnya. Aduh gimana ini? Jiwanya sudah rusak. Tuhan hanya mengajar kita hanya dua tipe manusia. Laki dan perempuan. Gak ada di tengah-tengah. Gak ada. Kalau ada yang di tengah-tengah berarti jiwanya rusak. Orang ini kalau dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah bisa berubah. Tapi inilah yang sekarang terlihat dalam kehidupan manusia. Ya. Anak-anak Tuhan, ada juga yang muda-muda, yang mudi-mudi. Mulai tanpa disadari
mulai terlibat dengan hal-hal seperti itu. Tapi saya nggak heran. Ada tertulis, Yesus sudah memperingatkan. Seperti zaman Nuh. Ya kita lihat ya di dalam Matius pasal ke 24 ayat 37. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah. Makan, minum, kawin, dikawini. Sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Kita melihat di sini saudaraku. Apa yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kita melihat dan kondisi yang ada sekarang. Itu memang sama. Artinya Tuhan sudah kasih tahu lebih dahulu inilah orang akhir zaman. Ya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kalau berpikir ya sedih. Tetapi kalau dipikir dengan sungguh-sungguh melalui firman. Ya. Orang yang dikatakan oleh firman Tuhan orang pilihan. Itu sedikit. Bahkan sangat sedikit. Kenapa? Karena ketika diuji. Banyak yang gugur. Kita tidak menghakimi. Tetapi itulah suatu kenyataan. Ya. Ada firman yang sedikit padahal tertulis. Wah, itu nyinggung aku, ya udah datang ya nggak masalah. Ya. Masuk di gereja disinggung-singgung. Kalau bukan orang pilihan, ya biarin aja. Biarkan firman yang murni membersihkan setiap pribadi kita. Orang mau terima atau enggak itu bukan urusan kita. Karena yang dia terima atau yang dia tolak itu bukan kata saya. Tetapi ada tertulis. Kalau itu tertulis, kalau kau terima dia yang punya firman. Kalau kau tolak, yang kau tolak adalah firman. Yang punya firman, yang sanggup menyelamatkan engkau. Dan berkali-kali dikatakan dari tempat itu Tuhan setia sama firman. Engkau melawan firmannya. Kita lihat. Tapi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus mengingatkan saudara dan saya. Janji keselamatan itu. Secara jasmani, mata jasmani kita belum bisa melihat. Tetapi mata rohani kita. Ya, mata rohani yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sudah melihat jauh ke belakang sana. Ada satu janji yang luar biasa. Yang sudah Tuhan persiapkan. Bagi semua anak-anaknya. Yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Ya. Pengharapan kita bagaikan satu jangkar yang sudah ditaruh ya di belakang tabir. Kan tabir itu kan waktu Yesua mati terbelah. Ya, artinya tabir itu adalah sekarang Yesua sendiri. Pengharapan kita kepada dia membuat hidup kita ini bagaikan kapal yang sudah jangkarnya sudah ditaruh di sana. Jadi nggak bakal bisa lari lagi.
apapun situasi kondisinya. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 6. Ayat 18 dan 19. Agar oleh dua kenyataan yang tidak dapat berubah, yang dengannya mustahil Elohim berdusta, kita yang mencari perlindungan untuk menggenggam pengharapan yang disediakan sebelumnya, boleh mendapatkan penghiburan yang kuat. Perhatikan ayat 19. Yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa, yang pasti dan juga teguh, dan yang masuk ke bagian dalam tabir. Ya, karena itu ada lagu yang seingat saya, belakang langit biru ada mahkota, sudah jangkarnya sudah di sana. Bagi orang yang mau setia, kita karena iman kepada Yesua, jangkar kita sudah dilempar ke dalam. Hanya tinggal waktunya saja kita akan merapat dan bertemu dengan dia. Ya, kita senantiasa mengingat waktunya tidak lama, waktunya tidak lama. Kapan-kapan ya, sabar aja. Sabar, ya. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi saudara dan saya untuk selamat. Ya. Jangan komentar seperti orang-orang dunia. Oh sama aja dari dulu sampai sekarang ya sama-sama aja. Tidak. Tuhan melihat kesiapan kita masing-masing. Apa benar-benar sudah siap? Apa benar-benar sudah siap? Kari waktu yang sudah tinggal sedikit. Tuhan berikan kepada saudara dan saya kesempatan untuk terus-menerus berubah. Dan Tuhan meyakinkan kepada saudara dan saya sebagaimana ayat-ayat tadi. Dengan iman jangkar kita sudah di dalam. Walaupun tubuh kita masih ya kapal kita masih ada di luar. Tapi jangkarnya sudah ada. Artinya sudah ada ikatan yang sangat luar biasa. Antara kita sebagai anak-anak Tuhan dengan Tuhan yang memiliki kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Mari kita sama-sama maju. Kan situasi kondisi kadang-kadang kan kalau kita mau jujur, apa yang dikatakan Tuhan, dunia ini semakin jahat. Ya kenyataannya seperti itu. Orang-orang dunia, ya termasuk anak-anak Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan. Ya. Orang-orang yang karakternya seperti orang-orang akhir zaman. Tersinggung dikit, marah. Ya kadang-kadang ya kita melihat gini kan, ngomong sedikit salah, marah. Loh kadang-kadang saya juga berpikir, kadang-kadang ya kita ngomong begini mungkin agak keceplos kan. Langsung tersinggung. Ya. Tapi akhirnya kita juga koreksi diri loh, inilah tipe manusia akhir zaman. Ya. Garang, kata Firman kan benar, garang. Kesinggung sedikit langsung tanduknya keluar. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus menyadari di tengah situasi kondisi seperti itu, bagaimana kita mengontrol diri. Supaya kita juga jangan membuat orang lain gampang tersinggung. Ya, ya kadang-kadang ya harus tujuannya kemarin ngomongnya kesini-kesini dulu. Muter-muter dulu. Baru akhirnya kadang-kadang dia sadar kan. Bukan berarti mau muter-muter, teman kita cari hikmat. Supaya kita pun jangan menyakiti orang lain. Karena anak kecil aja gampang tersinggung loh. Betul nggak? Anak kecil.
Yang umur ya di bawah 10 tahun, ngomong sedikit tersinggung, marah. Lu gimana? Tapi itulah, kita harus mengucap syukur karena apa yang dikatakan kitab suci kita adalah kebenaran. Dia tidak katakan umur sekian, tidak. Orang akhir zaman karakternya seperti ini. Sehingga jangan heran apabila anak umur 10 tahun pun ada karakter seperti ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya apabila kita dengan tekun mencari Dia, berkomunikasi dengan Dia, sambil membangun iman kita, mempersiapkan diri menjelang kedatangannya yang samar-samar saat ini kita ketahui, tapi kita tidak tahu persis kapan. Tapi biar dengan keyakinan kita tetap terus bekerja, membangun iman sampai kepada kesempurnaan. Sehingga ketika waktunya tiba, didapatinya saudara dan saya oleh Yeshua Masiah tidak bercacat celah. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.